Lanjut bang, kalau imam sudah keburu ruku tapi makmum belum membaca surat Al-Fatihahnya, belum selesai lah. Sedangkan sunnah abad kalau ditinggal harus diganti dengan sujud sahwi. Itu kita harus gimana bang? Apakah kita harus ngikutin imam atau ngepur imam atau pusring sama imam atau apa? Oke, baik. Sebelum kita bahas terlalu jauh, kita akan bahas lebih dulu sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat ada dua. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ma makna sunnah abad? Apa itu sunnah abad? Sunnah abad adalah sunnah yang kalau kita tinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Seperti kita meninggalkan doa kunut dalam sholat subuh. Atau tahiyat pertama dalam rokaat kedua di saat sholat duhur, asar, atau isya. Kita tinggalkan tuh tahiyatnya. Maka kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Sebelum salam sujud lagi baca subhanaman layanamu walayasu 3 kali. Wahai zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah itu kan sunnah abad. Ditinggal harus diganti dengan sujud sahwi. Sekarang apa itu sunnah hayat? Sunnah hayat itu sunnah yang kalau ditinggalkan gak apa-apa dibaca lebih utama. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kasyira, subhanallahi bukratan wa asila. Itu namanya doa iftitah. Dibaca afdol, kalau gak dibaca gak apa-apa. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kasyira. Selesai gak apa-apa. Cuman dibaca lebih utama. Misalnya kita lagi di rumah. Kita lagi takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang harus kita lakukan? Batalkan atau teruskan sholatnya? Jawabannya tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat sunnah, kalau orang tua manggil kita, guru manggil kita, atau ada tamu, batalkan dulu sholat sunnahnya. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, begitu kita Allahu Akbar, ada tamu, suaranya agak dikencengin. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi kencengin tuh. Biar si tamu itu ngedengar bahwa kita lagi sholat. Nah, kemudian yang termasuk dalam sunnah hayat itu ketika kita ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dibaca sekali boleh, 2 kali utama, 3 kali afdal. Ketika kita sujud, khususnya kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, kalau kita sujud terakhir dalam sholat, rokaat kedua dalam sholat subuh, atau rokaat keempat dalam sholat asar, zuhur atau isya, itu dilamain. Seukuran baca subhanallah 21 kali. Banyakin baca doa di sujud terakhir. Karena itu salah satu makom ijabah. Tempat yang doa itu diijabah oleh Allah. Jadi sujud agak lama. Cuman jangan lama-lama. Ntar dikira orang, kenapa nih orang sujudnya lama, punya banyak utang, bagaimana nih gitu kan ya. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah itu ya. Jadi tahu ya sunnah abad dan sunnah hayat. Nah tapi kan Kang pertanyaannya nih soal baca Al-Fatihah makmum yang gak keburu sama imam. Nah kita bahas. Apa? Ntar dulu jangan berisik. Makmum itu ada 2. Pertama ada makmum muafik, kedua ada makmum masbuk. Jangan berisik. Makmum muafik itu makmum yang ketika dia menjadi makmum dengan imam, dia punya cukup banyak waktu untuk membaca surat Al-Fatihah sebelum imam ruku. Itu namanya makmum muafik. Jadi begitu imam takbir Allahu Akbar, kita juga ikut takbir Allahu Akbar. Nah kita ini makmum muafik. Ada lagi makmum masbuk. Makmum masbuk. Imam udah waladhdallin, udah ruku, amin, ruku imamnya, kita baru takbir. Kita Al-Fatihah belum selesai, imam keburu itidal dan sujud. 2 rukun. Nah, itidal, sujud. Nah, berarti kan kita ketinggalan nih. Apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kita menjadi imam masbuk, makmum masbuk, makmum yang datangnya telat, ikuti imam. Karena imam akan bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan yang ada pada makmum. Jadi baca surat Al-Fatihah. Dengerin dulu. Baca surat Al-Fatihahnya misalkan baru Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Imam udah ruku. I'tidal, sujud. Nah, udah ikutin aja. Nah, itulah makmum masbuk dan makmum muwafiq serta sunnah dalam sholat, sunnah abad dan sunnah hayat. Semoga bermanfaat. Bisa diambil referensinya dalam kitab Nihayatuz Zen atau I'anatul Thalibin Juz 2. Jazakumullah khairul jaza. Saya hanya menyampaikan. Saya tidak pandai. Ya seperti reporter lah yang menyampaikan kabar, seperti itulah saya. Yang hebat itu yang ngarang kitabnya itu luar biasa. Yang hebat itu ulama-ulama Allahnya itu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.